Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seluruh sidang jemaat GBI Paduan Kasih, dimanapun saat ini kita berada, yang sedang beribadah di rumah. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, menghampiri tahta Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan angkat pujian kita, Yesus kami puja. Kami puja, kami sembah.
buat penyertaan Tuhan sepanjang malam Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali Tuhan beribadah bersama-sama Tuhan. Meskipun dalam keadaan seperti ini Tuhan, kami hanya bisa beribadah melewat live streaming, tapi kami percaya Tuhan Kau tetap mengurapi kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau melawat kami Tuhan, Engkau memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat pengorbanan Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau sebentar pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau bertahta Tuhan atas setiap puji-pujian yang kami naikkan, setiap sembah yang kami tinggikan Tuhan. Buat setiap firman yang akan kami dengarkan, Engkau menguasai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap jalannya ibadah pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita akan puji Dia, mari kita akan tinggikan namanya. Tinggi namamu dipuji. Iman berikanku kekuatan.
nama Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita buka hati kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sungguh benar dalam kehidupan kita, menerangi setiap langkah kehidupan kita dan juga menuntun langkah kehidupan kita. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Untuk mendengar suara-Mu. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga,
terima kasih pada pagi ini Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini. Engkau sudah sertai kami Tuhan sepanjang minggu. Dan pada saat ini Tuhan kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan kami saat ini rindu juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau sertai hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan juga sertai kami, berikan kami hikmat, akal budi, dan konsentrasi untuk mendengarkan firman sebaik-baiknya, sehingga firman-Mu dapat tertanam, tumbuh di hadapan Bapa, menjadi buah yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga sertai multimedia dan peralatan yang kami pakai, supaya dapat bekerja dengan baik selama penyampaian firman dan tidak ada gangguan, supaya kami mendengarkan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara-saudara jemaat GBI Paduan Kasih di Karangsono, Pandaan. Ya, puji Tuhan, pada pagi ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusak yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan. Baik saudara, karena ini pertama kalinya saya membawakan firman di gereja ini, saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Dedi Wijaya. Saya tempat tinggal di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tanah Bumbu, Simpang 4. Dan saya sudah berkeluarga dengan 1 istri dan 3 putri. Pekerjaan sehari-hari saya adalah berpraktek sebagai dokter umum. Ya, demikian. Dan juga untuk kegiatan gereja, saya bergereja di GPDI Peniel Batu Licin. Saya diberikan juga tugas di gereja sebagai diaken. Gereja GPDI Peniel Batu Licin ya. Saya juga menyampaikan salam kepada jemaat dari Batu Licin ya. Ya, sekilas perkenalan dari saya. Kita akan langsung saja membahas mengenai kebenaran firman Tuhan, yang kali ini saya beri judul Truth atau kebenaran ya. Jadi ada yang kita kenal kebenaran, tentunya juga ada kita kenal sesuatu yang salah ya, yang tidak benar. Ya, mungkin di musim-musim corona ini kita semua beraktivitas dari rumah, termasuk juga sekolah, anak-anak juga aktivitasnya dari rumah ya. Saya ingin bercerita sedikit tentang anak saya yang nomor 2 dan nomor 1, yang kelas 2 dan kelas 5. Waktu mereka belajar di rumah, mereka menerima materi dari gurunya, kemudian juga menerima tugas melalui WA. Dari WA itu diberikan tugas-tugas, dicetak. Kemudian juga yang terakhir mereka mendapatkan ulangan dari WA juga dengan video call dan dengan teknik wawancara. Mereka, anak saya yang nomor 2 mendapatkan ulangannya melalui teknik wawancara itu dengan sedikit tegang ya. Mungkin tidak terbiasa dengan teknik itu. Biasakan kalau di sekolah ulangan dengan tertulis ya, menulis. Ada waktu pikir ya, ada waktu tolah-toleh dulu gitu ya, mikir jawabannya. Tapi ini teknik wawancara harus hadapan langsung ya.
Kalau tidak cepat dijawab mungkin ditegur sama gurunya atau diulang pertanyaannya ya. Gurunya juga pengen cepat karena banyak murid yang harus ditelepon ya, di video call sama gurunya. Nah, setelah itu beberapa pertanyaan bisa dijawab, dan yang terakhir ada pertanyaan yang agak susah. Nah, dia ternyata menjawab secara salah ya. Nah, karena itu setelah selesai ujiannya, video callnya, diberitahu anak ini, oh jawabanmu tadi yang terakhir salah, kenapa itu? Padahal mudah saja itu soalnya, kenapa kamu nggak bisa jawab? Ya, karena disalahkan seperti itu dan dianggap kurang belajar atau bagaimana, akhirnya dia sedih dan menangis ya. Dia menangis karena disalahkan ya. Ya, itu adalah perasaan bagaimana orang ya yang disalahkan ya. Tapi kita tentu akan merasa senang kalau jawaban kita benar semua ya, kita dibenarkan. Itu ada perasaan yang bahagia. Apa itu sekilas bahwa disalahkan itu adalah suatu kondisi yang sangat tidak menyenangkan dan mengganggu, menyakiti mungkin ke dalam jiwa kita ya, secara langsung maupun tidak langsung. Baik, kita akan melihat, mempelajari apa itu kebenaran. Yang pertama kita akan melihat dari definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. KBBI mengatakan kebenaran adalah, ada beberapa arti di sana ya, tapi saya ambil satu aja yang berkaitan. Kebenaran menurut KBBI, keadaan dalam kurung, hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan dalam kurung yang sesungguhnya. Jadi ada suatu keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Itu adalah definisi dari kebenaran menurut Kamus Bahasa Indonesia ya. Kemudian kita juga mendengar ya, kita juga membaca, mendengar bahwa ada juga dari Alkitab mengatakan atau menampilkan apa itu kebenaran ya. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih dalam mengenai kebenaran ya. Di situ ada satu gambaran dari Alkitab mengenai salah satu diskusi tentang kebenaran yang paling penting terjadi di sebuah gedung pengadilan ya. Itu terjadi di sebuah gedung pengadilan, dan di sana ada terjadi suatu persidangan ya, yang terdakwanya adalah seorang rabi Yahudi ya. Seorang rabi Yahudi. Rabi Yahudi ini dia dituduh ya. Dia dituduh melakukan kejahatan, padahal yang dilakukannya hanyalah mengajarkan tentang konsep-konsep kehidupan ya. Tentang konsep-konsep kebenaran. Dan yang dia ajarkan adalah sesuai dengan kebenaran. Apa yang dia katakan kebenaran, dia tidak melakukan kejahatan ya. Tetapi karena kebenaran ini tidak cocok atau tidak disukai oleh beberapa orang, terutama pemuka-pemuka agama, lalu dia dituduh menghasut rakyat. Dia dituduh menyebabkan hasutan ya, memberikan ajakan untuk melawan pemerintah mungkin ya, seperti itu tuduhannya, yang berpotensi membahayakan kerajaan Romawi atau mengganggu keamanan kerajaan Romawi. Jadi guru ini ditangkap, lalu dia diadili, dia dituntut dengan tuntutannya hukuman mati. Jadi dia harus mati menurut orang-orang yang menuduh dia ya. Mari kita baca saja cerita ini dari Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai 37 ya. Kita baca bersama-sama Yohanes 18 ayat 33 sampai yang ke-37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus,
Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan membahas ayat per ayat yang menceritakan bagaimana keadaan pengadilan Yesus ketika dia berada di gedung pengadilan berhadapan dengan Pontius Pilatus. Sebelumnya dia sudah dibawa ke mahkamah agama dan diputuskan bersalah, putuskan menghujat Allah. Dia juga sudah dibawa ke Herodes, kemudian di sini kebawa lagi ke Pilatus. Ya. Ini adalah runtutan atau rangkaian kejadian sebelum kematian Yesus, di mana pengadilannya begitu berbelit-belit, panjang dan penuh dengan kepalsuan ya. Tetapi kita akan membahas mulai dari ayat yang ke-33. Ada kata-kata, engkau inikah raja orang Yahudi? Hal itu ditanyakan oleh Pilatus ya. Apakah engkau raja orang Yahudi? Ya. Jadi ada penafsir mengatakan hal ini ditanyakan karena ada tuduhan yang menyatakan Yesus mengaku diri sebagai raja. Jadi dia mencoba menanyakan, menginterogasi apakah Yesus benar mengatakan dia adalah orang Yahudi, raja orang Yahudi. Ya. Kita akan melihat satu ayat yang menyatakan itu. Lukas 23 ayat yang kedua. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu raja. Ya. Jadi di sini memang betul ada tuduhan dan bahkan tuduhannya dilebih-lebihkan ya. Dikatakan melarang membayar pajak kepada kaisar ya. Padahal Yesus mengajarkan justru disuruh membayar pajak kepada kaisar. Berikanlah apa yang kamu wajib beri kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu beri kepada Allah. Itulah kira-kira yang diajarkan Yesus ya. Dia mengajarkan bayar pajak malahan. Tapi di sini ada tuduhan yang tidak benar ya tentang dirinya. Dan mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu raja ya. Jadi memang Yesus mengaku ia adalah raja ya. Banyak ayat lain yang mengatakan Yesus adalah raja. Kita akan lanjut ayat 34. Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Jadi di sini Yesus kembali menanyakan ya, apakah motivasinya dari Pilatus ini bertanya ya. Jadi dia menjawab pertanyaan tidak secara langsung, dia menjawab
dengan pertanyaan juga ya. Jadi ini adalah kebiasaan atau budaya orang Yahudi menjawab pertanyaan dengan pertanyaan ya. Tetapi dia tidak bermaksud menghindari untuk menjawab pertanyaan itu ya. Dia ingin mengetahui ketulusan pertanyaan dari Pilatus ya. Apakah memang engkau yang ingin bertanya, atau karena memang ada tuduhan ya. Ada orang yang mengatakannya kepadamu tentang aku. Engkau sendirikah yang mencurigai aku, atau karena ada banyak orang yang menuduh aku sehingga engkau menanyakan pertanyaan ini kepadaku ya. Jadi ini adalah cara Yesus mencari motivasi dari Pilatus ya. Selanjutnya ayat 35. Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jadi di sini Pilatus menanyakan, balik bertanya, apakah aku seorang Yahudi? Ini adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Tentu Pilatus bukan ya, dia bukan orang Yahudi. Ini maksudnya dia mengatakan ini, ada yang mengatakan bahwa supaya mengingatkan bahwa dia hakim yang cukup adil, maksudnya begitu ya. Bahwa dia tidak dipengaruhi oleh prasangka atau memihak dari orang Yahudi. Dia orang Romawi ya. Dia tidak memihak Yahudi atau golongan tertentu ya. Itu yang mungkin ingin disampaikannya ya. Atau bisa juga dia ingin menyampaikan bahwa apakah aku seorang Yahudi? Dia ingin menyatakan bahwa dia nggak mau peduli ya dengan urusan orang Yahudi, sebetulnya seperti itu ya. Itu adalah beberapa tafsiran tentang kata-kata ini. Tetapi Yesus mengabaikan, dia tidak menjawab pertanyaan ini. Dia lanjut ke ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Jadi di sini Yesus menjawab, ada sesuatu yang pasti ya, kalau kerajaannya dari dunia ini. Kalau kerajaan Yesus ada kerajaan dari dunia, pasti prajuritnya, anak buahnya sudah melawan orang Yahudi yang membawa dia, yang menangkap dia ya. Tapi di sini ingin memastikan bahwa karena tidak ada bawahannya yang melawan, makanya dia berkata kerajaannya memang bukan dari dunia ini. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi dia menegaskan kerajaannya bukan dari dunia ini. Meskipun dia raja ya, dia akui dia raja. Dia tidak menjawab dengan gaya yang arogan ya. Dia tidak menjawab dengan otoritasnya yang adalah raja ya. Tetapi dia menjawab sebagai pemberita atau saksi yang menyaksikan tentang kebenaran ya. Dia mengatakan kebenaran yang sebenarnya, yang tanpa ditutup-tutupi, kebenaran yang sejati ya. Dia mengakui juga dia punya kerajaan. Kerajaannya meskipun bukan kerajaan politik di bumi seperti yang dimiliki oleh kerajaan Romawi, tetapi dia punya kerajaan rohani ya. Kerajaan surgawi, itu yang dia maksudkan, bukan kerajaan jasmani. Dia adalah betul-betul memang raja ya. Dan banyak juga ayat yang menyatakan Yesus raja ya. Dari bisa dibaca di rumah. Dari Yohanes 1 ayat 49, Matius 16:28, Matius 25 ayat 34-40, Lukas 23 ayat 42. Itu banyak sekali yang menyatakan bahwa Yesus memang
menyatakan diri adalah raja ya, atau disebut adalah raja. Yang Lukas 23 ayat 42 itu contohnya dari penjahat yang disalib di samping Yesus ya. Salah satu penjahat yang disalib. Dia mengatakan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja ya. Padahal Yesus disalib, tetapi dia yakin Yesus akan datang sebagai raja. Kemudian kita akan lari ke ayat 37a ya. Ayat 37a mengatakan, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja ya. Jadi Yesus dengan gaya menjawabnya seperti itu, yaitu engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, itu jangan diartikan bahwa Yesus mengatakan seperti yang dikatakan William Hendrickson di sini. Jawaban ini tidak bisa berarti itu adalah yang kau katakan, itu adalah yang Pilatus katakan, yang kamu katakan. Tetapi aku tidak pernah mengatakan itu. Jadi bukan itu yang dimaksud oleh Yesus, tetapi lebih kepada arti dari kata-kata ini adalah betul, apa yang kau katakan itu adalah benar. Jadi Yesus mengakui bahwa perkataan Pilatus adalah benar ya, bahwa dia adalah raja ya. Jadi kita perhatikan kata-kata Yesus ini. Aku adalah raja ya. Dia benar-benar adalah raja ya. Dia bukan raja yang sementara ya. Kalau kamu percaya Yesus, maka dia rajamu, bukan seperti itu ya. Kamu percaya Yesus atau mengenal Yesus ataupun tidak mengenal Yesus, tidak percaya Yesus, tetap dia adalah raja. Dia tetap raja dan bukan raja dunia saja. Dia raja atas semesta. Dia raja atas surga, atas bumi, dan atas segala isinya. Dia raja, kamu mengakui ataupun tidak, dia faktanya, dia kebenarannya adalah raja. Itu adalah penegasan yang dilakukan oleh Yesus. Penegasan fakta ini adalah fondasi iman Kristen. Adalah keseluruhan awal mula dari iman Kristen bahwa Yesus adalah raja. Yesus adalah raja yang berinkarnasi. Dia adalah raja yang menyatakan kebenaran. Selanjutnya ayat 37b. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenarannya. Jadi di sini ada kata yang diberi warna merah di slide. Itulah, untuk itulah, dan untuk itulah. Ini sebetulnya adalah kurang tepat terjemahannya. Kata itu seharusnya diterjemahkan ini ya. Jadi kalimat yang lebih pas dari bahasa Inggris, beberapa bahasa Inggris juga menerjemahkan bahwa ini ya. Kalimat tepatnya adalah untuk inilah aku lahir dan untuk inilah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenarannya. Jadi untuk inilah aku lahir dan untuk inilah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenarannya. Jadi tujuannya datang ke dalam dunia bukan dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya 37a yang tentang dia adalah raja tadi ya. Tetapi kalimat ini menunjukkan untuk inilah berhubungan dengan kalimat yang selanjutnya, yaitu untuk menyatakan, menyaksikan tentang kebenaran. Jadi tujuan Yesus menurut Yesus sendiri, menurut apa yang dia lakukan, yang dia ketahui tentang dirinya, dan tentang tujuannya, tentang misinya, tentang tugasnya,
tentang hidupnya dari dia lahir sampai dia mati di kayu salib. Tujuannya adalah tentang menyaksikan kebenaran. Ya. Dia memberi kesaksian tentang kebenaran. Ya. Jadi kalau kita mau tahu apa yang terbaik, apa yang paling diinginkan dari orang itu, apa yang menjadi motivasinya melakukan suatu kegiatan adalah dengan bertanya langsung kepada orang itu. Ya. Ini ilustrasinya seperti orang yang menyapa seseorang yang sedang beraktivitas. Misalnya kita bertemu teman, lalu kita tepuk punggungnya, halo, kamu sedang apa gitu ya, kamu apa yang kamu kerjakan, kamu mau apa gitu ya, tujuannya apa, itu yang kita tanyakan ya. Jadi kalau kita mau tahu, kita sebaiknya bertanya ya. Kalau kita tidak bertanya, mungkin kita cuma bertanya-tanya dalam hati, menebak-nebak, oh mungkin dia mau begini, oh mungkin dia mau begitu ya. Dan itu bisa salah paham ya, bisa salah, kemungkinan besar bisa salah ya. Tapi lebih tepat dan lebih mendalam bahwa kita menanyakan apa motivasinya, kita tanya kepada orangnya secara pribadi. Itu cara yang terbaik ya untuk mengetahuinya. Jadi di sini Yesus mengatakan bahwa tujuannya untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Ya. Dia tujuan utamanya memberi kesaksian tentang kebenaran. Ya. Di samping juga dia sebagai penebus nanti. Ya. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku ya. Jadi ayat perkataan selanjutnya, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku ya. Ya, tadi kita sudah tahu apa tujuan Yesus dan bagaimana dia ingin dikenal, bagaimana dia ingin diperhatikan, ingin diberitakan, ingin dikenal dengan baik bahwa dia adalah pemberita kebenaran, adalah orang yang membawa kesaksian tentang kebenaran, dan di dalam dia adalah kebenaran yang murni, tidak ada kepalsuan sama sekali. Tetapi di sini dia kembali memberikan penjelasan yang lebih detail atau menjadi tanda atau ciri-ciri orang yang mempunyai kebenaran atau yang berasal dari kebenaran. Yaitu ciri-cirinya adalah orang itu mendengarkan suaraku. Orang itu mendengarkan firman Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Kata mendengarkan di situ bukan sekedar mendengarkan ya, bukan sekedar mendengarkan sambil lalu ya, tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu hear, bukan hear, tetapi listen, dengarkan, mendengarkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh gitu, mendengarkan dengan baik ya. Jadi orang yang berasal dari kebenaran, yang lahir dari kebenaran, yang berasal dari kebenaran pasti mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Kristus. Itu adalah ciri-ciri ya. Tapi itu bukan syaratnya ya. Kalau kamu mau jadi kebenaran, kamu harus mendengarkan kebenaran. Tidak seperti itu ya. Yang lebih tepat adalah karena kamu berasal dari kebenaran, maka kamu mendengarkan suara firman Tuhan ya. Pilatus tidak mendengarkan, dia tidak menggubris kata-kata Yesus tentang kebenaran ini lebih lanjut lagi, sebab Pilatus bukan dari kebenaran ini, bukan berasal dari kebenaran. Dia bukan orang percaya, bukan orang yang lahir baru dari Roh Kudus. Tetapi meskipun ada terlihat ya
usaha-usaha Pilatus menyelamatkan Yesus, ingin membebaskan Yesus dari hukuman karena dia tidak menemukan kesalahan apapun. Nanti setelah dia menginterogasi Yesus, tidak ada kesalahan, karena memang Yesus yang dihadapannya ini memang seorang tanpa dosa, tanpa ada kesalahan. Dia tidak mungkin menemukan kesalahan kecuali dengan fitnah, dengan tuduhan palsu. Nah, jadi meskipun dia bersimpati, tetapi itu tidak menyelamatkan dia dari kebinasaannya. Dia tidak percaya Yesus, tidak berasal dari kebenaran. Saudara, zaman sekarang pun banyak orang yang bersimpati. Banyak orang yang seakan-akan memberikan kasihnya kepada Yesus, baik kepada Kristusnya, kepada gereja, kepada agama Kristen, kekristenan. Tetapi orang itu tidak memiliki kerinduan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Yesus, kesaksian Yesus yang menyatakan bahwa dia adalah kebenaran, kebenaran yang mutlak. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia begitu dekat dengan kebenaran, dia tanpa pernah mengatakan satupun ketidakbenaran. Dia adalah kebenaran yang paling tinggi yang dapat menyelamatkan manusia. Dia adalah kebenaran yang membawa kehidupan. Dia adalah kebenaran yang menyelamatkan orang percaya. Dia adalah kebenaran yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia adalah pembawa kebenaran, orang yang kepadanya kita harus percaya dan harus menaruh iman kita setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada Dia. Sebagai penutup, marilah kita introspeksi diri kita perhatikan dengan baik. Apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita berasal dari kebenaran? Apakah kita mempunyai ciri-ciri orang yang berasal dari kebenaran? Orang yang lahir dari Roh Kudus. Apakah kita mempunyai hidup yang baru? Mempunyai pikiran yang baru, hati yang baru, kehendak yang baru, kerinduan akan firman yang menggebu-gebu. Bukan sekedar mau mendengarkan firman, tetapi juga rindu, haus, menginginkan itu dengan segenap hati. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Apakah kita mempunyai ciri-ciri itu? Mari kita cek hati kita. Dan yang kedua, jangan kita mengabaikan kebenaran. Kita harus mencari kebenaran, merindukan kebenaran, dan melakukan kebenaran. Jangan kita abaikan kebenaran. Apakah itu? Jangan seperti itu ya. Kebenaran adalah hal yang bisa menyelamatkan kita. Kebenaran ini hidup dan berkuasa. Dia mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Juga kita periksa diri kita. Apakah sekedar kita simpati saja kepada Yesus atau percaya dengan sungguh-sungguh? Orang yang simpati bisa berbuat kasih kepada gereja, bisa memberikan banyak persembahan, memberikan banyak pelayanan, tetapi tanpa adanya percaya sungguh-sungguh, simpati itu tidak akan menyelamatkan siapapun. Hanya iman yang membawa kita kepada keselamatan, kepada Bapa di surga. Percayalah kepada Dia, sebab Dia adalah kebenaran yang menyelamatkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk
firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu telah diberitakan. Firman-Mu Tuhan telah masuk ke dalam hati kami, dan kebenaran-Mu Tuhan kiranya juga menjadi bagian kami. Biarlah kami dilahirkan dari kebenaran. Engkau lahirkan kami dari Roh Kudus-Mu Tuhan, dan kami dapat tahu bahwa diri kami lahir dari kebenaran. Kami berasal dari kebenaran, bahwa kami lahir dari surga, bukan sekedar kami manusia duniawi. Tuhan, materaikan firman ini dan berkaryalah dalam hati setiap kami, supaya kami makin hari makin merindukan firman-Mu Tuhan, makin berpaut kepadamu Tuhan, berpaut kepada kebenaran-Mu Tuhan. Dan setiap hari kami melakukan kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami berkenan, supaya kami dapat menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, kiranya firman-Mu terus membimbing kami, Roh Kudus-Mu terus menguatkan kami, terutama di dalam masa-masa yang saat ini ada pandemi Tuhan. Engkau kiranya juga memberikan kami kesehatan, berikan kami pikiran hikmat untuk menghadapi setiap permasalahan dan menghindari setiap sakit penyakit yang sangat berbahaya, yang membawa kepada seluruh dunia, kepada resesi, bahkan kelemahan ekonomi Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati kami Tuhan, di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami. Yang waktu ini Tuhan ada masalah, ada penghalang, kiranya Engkau juga secepatnya Tuhan menyelesaikan wabah ini, dan wabah ini selesai, dan biarlah firman dan tujuan-Mu Tuhan dapat tercapai secepatnya. Dan dengan adanya wabah ini Tuhan, biarlah makin banyak lagi orang yang mencari Engkau, yang sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Dan biarlah setelah selesai ini, kami juga ingin kembali Tuhan beribadah secara normal lagi, bertemu dengan saudara kami seiman, dan melakukan pekerjaan kami. Dan juga Tuhan, kami juga tidak mau hanya berdiam diri, kami juga mau Tuhan meneladani Tuhan Yesus sebagai saksi kebenaran, yang menyaksikan kebenaran Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan juga mau bersaksi bahwa ada kebenaran, ada keselamatan yang daripada Tuhan, ada jaminan hidup kekal di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua, mulai hari ini sampai seterusnya, bahkan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.